Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, sahabat-sahabat semuanya yang hari ini menyaksikan YouTube Live Ibu Isa, ya. Terima kasih. Hari ini juga kita akan membahas tentang watak, namun mungkin akan jauh lebih detail dibanding sebelum-sebelumnya, ya. Ada teknik cepat, ya. Jadi kita bilang sama anak-anak, nak, ya, seandainya kita mau bikin teater, ya, Bunda ada 4 pilihan. Kamu mau pilih yang mana, ya? Umur berapa Bu Isa bisa kasih tahu watak ini ya? Umur yang sudah bisa ngomong atau sudah ngerti lah apa sih teater. Kadang-kadang anak dikasih jelasin teater itu apa sih? Teater itu sandiwara. Sandiwara itu apa sih? Sandiwara itu drama. Ya, jadi ada sebuah pementasan, orang-orang berperan yang ada di panggung, terus nanti ada yang nonton. Nah, itu udah teater nak gitu. Atau anak sekarang mungkin lebih ngerti nonton film. Nggak apa-apa, itu juga bisa ya dibikin analoginya kayak gitu. Ya. Terus kita kasih tahu anak, kamu mau pilih apa nak? Ya, mau jadi penonton, mau jadi penulis skenario, mau jadi sutradara, atau mau jadi artisnya? Tanya sama anak. Kadang anak penonton ngerti itu dia. Oh, aku ngerti kalau penonton. Yang nonton kan? Iya. Bunda penulis skenario apa? Nah, bilang saja, jelaskan saja. Yang menulis ceritanya, nak. Ditulis ceritanya, detail, ditulis gitu. Oh, gitu. Kata anak-anak kan. Kalau sutradara, sutradara yang mengatur orang untuk berperan, ya, mengatur adegannya. Sutradara mengatur. Sampai kan gitu, sutradara mengatur. Ya. Kalau artis apa artis? Anak-anak tanya gitu ya. Artis itu yang main di panggungnya atau main di filmnya, ya. Nah itu coba kasih tahu anak-anak kayak gini. Biasanya karena anak-anak masih murni dan watak aslinya masih jelas di otaknya itu, maka dia akan spontan memilih, ya, spontan memilih. Nah tadi kita sudah belajar plekmatis, melankolis. Berikutnya kita belajar koleris. Yang tadi pilih sutradara. Ciri khasnya pelaku. Dia senang kerja nih, apa-apa dikerjain dengan cepat, ya. Hasratnya mengatur. Nah, ini dia, ya, mengatur. Ya. Kita lihat wajah anak anak koleris waktu bayi ya atau kecil ya. Nah, ini dia. Mukanya aja udah pengen ngatur. Siapa yang diatur? Ibunya. Siapa yang diatur? Bapaknya. Siapa yang diatur? Ya, barangkali mbaknya yang dampingin, mungkin bantuin nemenin dia. Itu diatur, itu mukanya udah ngatur gitu ya. Ya. Ini kalau anak bayi yang koleris, bunda terlambat kasih susu, dia itu bisa teriak loh. Bisa teriak ya. Dan kalau agak besaran sedikit ya udah kayak gini nih, ya. Di sekolah dia pasti yang jadi pimpinan, ya. Kalau dia yang paling keras suaranya, dia yang paling sigap, dia paling tegas, paling sergap, ya. Ini dia anak koleris, ya. Nah, kemudian kekuatan koleris apa? Nah, anak Bu Isa yang koleris itu Mas Prio ya. Apa? Satu, cenderung mengejar target. Makanya anak koleris bertanya, apa tujuannya? Apa maksudnya? Apa maunya ini? Nah, itu, ya. Kemudian apalagi senantiasa ingin cepat dalam belajar. Jadi apa-apa cepat, maunya cepat, ya. Kemudian nampak mengendalikan dalam menguasai pelajaran. Jadi kalau ada guru ngajar, dia tuh yang kadang-kadang ya kendalikan gurunya dan akan bertanya, ini maksudnya apa Pak? Ya, ini untuk apa Pak? Begitu loh, dari kecil, ya. Jadi dia kendalikan gurunya, apalagi kalau gurunya plekmatis, oh cakep. Apalagi kekuatan koleris, sigap membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, ini dia orang koleris, sigap banget ya. Ibunya butuh bantuan, dia langsung loncat itu. Dan selalu bilang, sini aku aja yang bantuin, aku aja yang bantuin. Ya, kayak gitu. Ya. Terus apalagi senang menggunakan caranya sendiri. Kalau kita ajarin cara dari orang tua, dia bilang, aku punya cara sendiri. Oke. Diajarin matematika, diajarin gurunya matematika kayak gini, aku tahu cara sendiri. Oke, kasih aja lah. Ya. Nanti dia kalau misalnya caranya sendiri nggak berhasil, baru dia, oke, cara aku nggak berhasil, aku belajar cara yang lain. Nah, kayak gitu. Ini koleris, ya. Kemudian apa lagi? Dalam aktivitas sehari-hari, anak ini sangat hebat dalam hal berikut. Memiliki kemampuan mengendalikan pelajaran lebih dari teman-temannya. Ya, apalagi kalau pelajaran dia suka tuh. Dia bisa kendalikan itu. Bahkan gurunya dikendalikan. Ya. Menguasai pelajaran yang memiliki target. Ya, makanya dia kalau ada pelajaran yang ini apa tujuannya? Ya, ini apa maksudnya? Targetnya berapa? Oh, itu senang banget pelajaran kayak gitu, ya. Kemudian senang dengan pelajaran yang mendapat apresiasi besar. Ya, ini anak-anak koleris itu kalau pelajarannya itu ya sesuatu yang apresiasi besar, itu dia suka. Misalnya nih ya, dalam kuliah gitu. Buat Mas Prio, ya Prio itu kalau jadi dokter umum biasa, buat dia itu bukan apresiasi besar. Menurut dia, kita harus jadi ahli jantung, Bu. Ya, kita harus jadi ahli. Dia punya, ya, karena ahli jantung itu kan apresiasinya besar oleh masyarakat, maka dia bilang kita harus masuk sini, Bu. Oke nak, masuk aja situ, Ibu bilang. Kemudian apa lagi? Menguasai proses belajar yang cepat. Ini otaknya tuh
apa ya, otaknya itu speednya cepet banget. Dikasih tahu gini, iya Bu, aku udah ngerti. Sementara Jaler, gimana Bu, gimana Bu? Terus kata Kakung, kenapa Bu, kenapa Bu? Kalau dia, aku udah ngerti. Cepet banget. Terus menguasai proses pengambilan keputusan yang cepat. Priyo mau makan apa nih? Ya, ayam apa daging? Daging aja. Wah, dia nggak akan terserah, nggak. Daging aja Bu. Ya, kadang dia yang suruh, dagingnya digoreng ya Bu. Oke. Itu anak koleris, ya. Apalagi mampu dalam memimpin dan menilai secara cepat. Dia bisa negur orang. Priyo kemarin ini, waktu kami di daerah kami zona merah, dan kemudian dia karena darurat dia antar Bu Isa mau beli beras ke minimarket, ya. Terus orang yang di minimarket itu ada yang nggak pakai masker, dia langsung loh, Mas, ini kan zona merah, kenapa nggak pakai masker? Digituin. Kalau adik-adik lain nggak berani tuh, apalagi yang pemikir. Emang tahu sih, wah itu orang nggak pakai masker, tapi dipikirin aja terus nggak disampaikan. Kalau Priyo, anak koleris pasti dia menyampaikan. Dia mampu dan memimpin dan menilai secara cepat bahwa itu bahaya, itu salah, itu harus kasih tahu. Nah kayak gitu. Ya. Baik, kemudian kelemahannya apa? Tetap ada kelemahannya. Bersikap seperti bos, dominan, otokratis, tidak sabar, tidak suka memberi pengakuan pada orang lain. Ini koleris banget ini. Makanya nanti kita akan bantu dia supaya kekuatannya nggak berlebihan. Karena kekuatan yang berlebihan jadi kelemahan, ya. Nah, apalagi mudah tertekan jika hidup tidak terkendali dan orang tidak melakukan sesuai caranya. Pokoknya apa-apa maunya dia, pokoknya, ya. Kemudian apalagi suka bekerja dengan orang yang mendukung, mengalah dan mengikuti caranya. Atau membiarkan yang mendapat nama dia. Senang banget nih kalau ada orang yang mendukung, ada orang yang, jadi orang koleris senang banget kalau ketemu orang plekmatis, ya, dan disuruh kerja dan ngikutin cara orang koleris. Dan nanti kalau bagus kerjaannya, bahwa yang menang, yang dapat nama koleris, yang plekmatisnya, ya, tenang-tenang aja orang plekmatis. Orang kata orang plekmatis, bodoh amat lah, gua mah tenang aja, damai aja, lo aja yang dapat nama. Ada yang kayak gitu orang plekmatis, ya. Baik, kemudian apalagi kelemahannya, dalam bekerja lebih produktif, mempunyai jiwa kepemimpinan dan naluri yang kuat. Jika stres maka akan mengalihkannya dengan kesibukan dan mencari siapa yang salah. Ini kelemahan koleris. Karena emang senang kerja, tapi kalau stres, ya, jadi terlalu sibuk, maka memang ininya dia lari ke kesibukan, dan pasti aja ada yang salah, marahin orang yang salah gitu. Ya, ini kelemahan watak koleris, ya. Motonya apa watak koleris, ya? Ini Mas Priyo, ya. Motonya apa? Saya senang belajar dengan cara saya sendiri. Jadi Priyo sampai sekarang kalau dia belajar itu ada caranya sendiri. Dan yang cuma tahu yang dia cuma dia yang tahu. Yang penting kalau Bu Isa, yang penting kamu ujian lulus, ya, nilainya di atas rata-rata, itu Bu Isa, ya, karena orang damai Bu Isa, ya. Kemudian apalagi pelajaran ini tentang apa dan apa tujuannya, kata orang koleris, ya. Kemudian langsung pada masalah, jangan bertele-tele. Saya aja yang ngatur. Nah itu orang koleris, to the point. Ya, kalau dia dijelasin terlalu lebar dia nggak mau. Point to the point. Ini apa tujuannya, gitu, ya. Kemudian apalagi saya ingin membantu mengajar Bapak Ibu guru. Dia senang banget bantuin Bapak Ibu guru. Ya, kalau dia lihat temennya, ada yang nggak ngerti nggak? Ada yang nggak ngerti? Masih kecil kayak gitu loh. Aku nggak ngerti Priyo, sini aku ngajarin. Dia seneng banget, ya. Dan tips untuk orang tua yang anaknya koleris, ya, ini satu, ajari bersabar. Karena aduh selalu mau cepet banget ini. Udah cepet, tegas, keras, ya. Kemudian apalagi ajari untuk tidak memaksakan kehendak. Ya. Kemudian apalagi ajari cara mengendalikan diri agar tidak cepat-cepat dalam belajar. Kadang mau cepat. Kadang tulisan Priyo itu, anak Bu Isa Priyo ini kalau nulis nggak kebaca. Walaupun sebetulnya dia kerjain PR, kerjain tugas selesai juga. Bahkan dia nggak pernah ada PR, nggak pernah ada pekerjaan rumah. Tugasnya dikerjakan di sekolah hari itu juga, beres. Tapi cepat-cepat, makanya tulisannya nggak kebaca, gurunya nggak bisa baca. Dapat 0 juga karena nggak bisa kebaca tulisannya. Aduh ya Allah. Apalagi beri apresiasi langsung atas apa yang dikerjakan atau prestasinya, ya. Jadi kalau dia mengerjakan sesuatu dan misalnya dia udah ya apa istilahnya, ya, bantuin kita gitu, ya. Karena Priyo ini waktu kecil tuh, aduh dompet ibu ketinggalan, sini aja aku yang ambilin Bu, ya. Dia sikap tuh ambil. Itu langsung, aduh terima kasih ya Nak. Wih kamu kayak pahlawan. Nah memujinya kayak gitu, kamu kayak pahlawan. Tapi kalau anak damai Jaler dia bantuin ibu, ya, itu mujinya bukan kamu kayak pahlawan, dia nggak terlalu suka. Ih kamu ini, ya, anak yang, ya, damai banget dan langsung tahu ibu butuh bantuan. Nah, jadi kita muji anak itu berdasarkan dia punya hasrat, ya. Baik, berikutnya, ya, tadi kita udah belajar tentang plekmatis, melankolis, dan koleris. Terakhir satu lagi, ya, watak apa? Sanguinis, artis, ciri khasnya pembicara, hasratnya gembira, ya. Ini
Kalau bayi sanguinis kayak gini ya Bun, suka ketawa dan gampang ikut sama orang lain. Itu dia bayi sanguinis. Ya, lucu banget deh. Ya, cuman itu bahayanya kalau ada orang nggak dikenal dia ikut kan bahaya. Ini bayi sanguinis. Ya. Kalau udah agak besar dikit, itu seneng main, seneng ketawa, suaranya besar, ya, dan agak-agak berantakan gitu. Kenapa? Karena terlalu banyak ide, mau spontan gitu. Ya. Terus ini dia, ini Mas Lanang kecil ini ya, suka kegiatan spontan. Pokoknya kalau ya nggak ada tujuan, nggak ada apa, Lanang, ayo kita jalan, ayo Bu, oh, bisa kayak gitu. Kadang nggak mandi bisa jalan. Kakung yang melankolis nggak bisa digituin. Minimal dikasih tahu 2 hari sebelumnya. Ibu kok ngasih tahu sekarang sih, itu kakung. Kalau Lanang, oke Bu, ayo sekarang Bu. Kadang nggak pakai mandi diikut jalan itu. Spontan ya. Senantiasa terlihat hebat dalam pelajaran yang memerlukan interaksi dengan teman atau orang lain. Makanya kalau ada pelajaran yang nanti harus ngomong dan kemudian bisa berinteraksi dengan orang lain di depan kelas, itu anak sanguinis, aku aja yang maju gitu. Termasuk Lanang gitu. Ya. Terus mengemukakan pendapatnya di depan kelas atau di depan teman-teman dengan penuh gairah. Jadi kalau punya anak sanguinis, dia akan menceritakan sesuatu di depan kelas itu dengan sangat gairah dan asik gitu. Dan anehnya teman-teman ngikutin gitu. Kadang-kadang dia suka ngebanyol, dia suka cerita yang nggak ada kaitannya sebetulnya, nggak ada hubungannya, tapi jadi lucu aja karena bergairah ya. Kemudian memiliki perhatian lebih di antara teman-temannya. Ya, ini anak kekuatan sanguinis ya. Dia ini mengundang perhatian orang. Ya, mengundang popularitas sebetulnya pada orang sanguinis ya. Aura populernya orang sanguinis itu memang sudah ada dari awal ya. Ini Ragil juga, Ragil anak perempuanku ini juga tipe yang sanguinis. Bahkan kalau dia kombinasinya sanguinis koleris ya 50-50 ya. Makanya waktu kecil tuh lucu banget ya. Dan sama siapa aja langsung mau gitu. Tapi agak galak gitu. Agak galak ya karena dia kombinasinya koleris ya. Nah, sekarang kekuatan sanguinis apa? Kreatif, banyak banget idenya ya. Terus optimis, apa-apa iya, ayo nggak pernah nggak gitu. Kecuali nanti pas dia agak SMP sedikit agak malas-malas karena mungkin sedang masa remaja ya, atau kadang capek ya. Terus apalagi pandai menghibur. Lanang itu kecil itu selalu menghibur Bu Isa. Kalau Bu Isa udah capek ya, pulang koas gitu ya, terus mungkin pasiennya meninggal misalnya waktu itu, misalnya ngurus pasien, terus nanti dia yang hibur ya. Kadang-kadang saya dikasih petikan kembang dari luar, terus dia nyanyi-nyanyi lucu. Itu pandai menghibur orang sanguinis ya. Kemudian menggembirakan orang lain. Makanya anak sanguinis itu ditunggu-tunggu kalau ada acara keluarga. Ditunggu-tunggu. Kenapa? Dia menggembirakan orang lain. Walaupun ngebanyol aja, asal ngebanyol, kadang asal bunyi aja. Tapi inilah kekuatan orang sanguinis ya. Kekurangannya apa kekurangan sanguinis ya? Oh, tidak suka sesuatu yang rumit dan detail. Pokoknya kalau udah rumit detail, udah sangat teoritis, udah ya nggak usah deh. Aku dikasih tahu aja di kesimpulannya katanya gitu. Ya. Tidak terorganisir. Ya, kenapa? Karena dia maunya spontan, mau cepat, spontan ya, dan mau buru-buru, makanya tidak terorganisir. Ya. Terus apalagi terlalu mudah percaya dan naif. Ini bahayanya nih, orang sanguinis dari kecil kan, makanya kan tadi saya katakan kalau ada orang yang apa kabar, dia sudah dipuji-puji dan dia langsung ikut, itu bahaya itu. Ya. Kemudian mudah stres jika hidup tidak menyenangkan. Mas Lanang ini kalau hidupnya nggak ada yang lucu atau misalnya nggak ada acara-acara keluarga yang bikin lucu, itu stres dia. Makanya dia langsung kemarin pas pandemi, aduh ini bosan banget ya nggak ada acara keluarga ya Bu. Iya nak. Terus apalagi bosan dengan hidup teratur dan terjadwal. Anak yang sanguinis, Bunda nggak bisa kasih jadwal saklek, nggak bisa. Biarkan dia diajarkan aja tentang mengorganisasikan jadwal, tapi tidak bisa sesaklek kayak adiknya yang melankolis. Ya. Nah itu ya, sekarang kita lihat lagi kekurangan sanguinis, takut tidak populer. Makanya ada aja dia suka cerita lucu biar dia populer di sekelilingnya gitu. Ya. Dan tidak suka kritik dan tidak ditanggapi. Orang sanguinis tidak suka kalau harus mencatat uang yang dibelanjakan. Jadi dulu ayahnya selalu kepengen Lanang belajar manajemen keuangan. Jadi setiap apa yang dikasih uang disuruh catat. Dia suka dia. Mending saya mending ditanya, tadi uang ini segini, tadi Mas Lanang pakai untuk apa? Ya, dia akan bilang segini untuk ini, segini untuk ini, segini untuk ini. Oke. Kita yang catat. Kenapa? Karena memang dia bukan tugasnya untuk mencatat, tapi dia omongin harus ada yang catetin gitu. Kadang saya ingat dulu tuh, ya kami punya mbok zaman dulu, terus kemudian ada seneng banget ya mencatat kalau Lanang ngomong berapa aja. Karena ayahnya selalu tanya mana, padahal masih kecil loh pada saat itu ya. Tapi oke lah, itu pelajaran juga ya. Kemudian apalagi merasa sedih kalau tidak didengar, dipuji dan didukung. Makanya Bunda yang punya anak sanguinis, please puji dia setiap hari.
minimal sehari sekali ya, karena itu kaitannya dengan bahasa kasih mereka ya. Kemudian motonya apa? Saya suka belajar dalam keadaan santai. Makanya anak sanguinis belajar di mana aja, it's okay Bunda. Kadang di mall dia ikut belajar, it's okay ya. Saya senang belajar sambil bermain. Ini typo ya, sambil bermain ya. Kemudian apalagi saya akan mengerti jika saya melihat dan mendengar. Jadi Mas Lanang kalau belajar itu sambil main, kadang-kadang sambil main yoyo, dan saya biarkan karena memang begitu cara gaya belajarnya, dan dia senang dijelasin dulu baru nanti dia baca ya. Dan pas Lanang besar ya itu tadi, dia walaupun dokter ya senang juga tetap main, dan kalau dia punya konten-konten YouTube dia nggak jauh dari sesuatu yang santai-santai aja, yaitu ya konten review makanan. Ini Mas Lanang ya. Dan tips untuk orang tua ya, tips untuk Bu Isa pada saat itu adalah ajari untuk mengelola segala sesuatu, mengelola segala sesuatu. Jadi kalau Lanang dirapiin ininya nak, selimutnya nak, dia ul-ul ya, rapi dikit aja nak, rapi dikit, ulang lagi ya, rapi dikit, nah, diajarin walaupun nggak bisa serapi kakung yang melankolis ya. Kemudian apalagi ajari untuk menunggu orang lain selesai bicara. Dulu Lanang setiap ada orang ngomong dia ikut ngomong, makanya diajarin waktu mulai SD SMP pelan-pelan diajarin, tunggu dulu nak, tunggu orang itu ngomong baru kamu ngomong ya. Diajarin sampai sekarang tetap diajarin ya, dan alhamdulillah sudah mulai dia meredam, apalagi kalau misalnya ada hal-hal yang formal, pertemuan formal, maka dia akan redam, nggak bicara ya. Nah, ajari untuk disiplin dengan waktu. Alhamdulillah ini Lanang semakin kesini semakin jadi dokter, apalagi dokter rehabilitasi narkoba yang saklek dengan waktu. Nah, dia sudah bisa belajar disiplin dengan waktu ya. Dan ya inilah watak-watak yang selama ini kita rasakan, kita pelajari. Kemarin juga di IG Live sudah kita bahas, tapi ini lebih detailnya lagi untuk kita bisa tahu bahwa oh ada tips ya untuk orang tua ya. Dan ingat watak setiap anak itu dia akan bervariasi dua, makanya kita akan melihat lagi mana kombinasi anak kita dan gabungkan tadi kekuatan kelemahan satu jenis watak dengan watak yang lain ya, dan gabungkan lagi yang kekurangan watak yang satu dengan watak yang lain, dan gabungkan lagi tipsnya untuk orang tua untuk gabungan watak dari anak-anak yang lain ya. Oke, nah wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai